Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 23 April 2025. Sari berita penting. Lokasi calon sekolah rakyat di Kota Jambi, Batanghari dan Tebo. Biaya gratis untuk anak-anak. Berita kedua. DPRD Tebo bersama DLH melakukan sidak menyoroti IPAL Rumah Sakit Setiabudi dan Puskesmas Rimbu Bujang. Berita ketiga. Anak panti asuhan tenggelam di pantai Ujung Batu akhirnya ditemukan. Berita selengkapnya. Sekolah rakyat akan dibangun di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Batanghari. Di Kabupaten Batanghari, Bupati Muhammad Fadil Arif melakukan audiensi dengan Menteri Sosial pada hari Rabu tanggal 16 April 2024 lalu. Fadil Arif mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian. Pemkab Batanghari juga menyiapkan lahan seluas 5 hektar dan fasilitas umum pendukung seperti rumah ibadah, ruang kelas, gedung, dan sumur. Pemerintah Kabupaten Batanghari berharap kepada Kementerian Sosial menjadikan Batanghari sebagai salah satu penerima manfaat dari program tersebut. Kita mengusulkan kepada Menteri Sosial untuk pembangunan sekolah rakyat di Batanghari, ujarnya. Sementara di Kota Jambi, sekolah rakyat akan dibangun di kawasan Hutan Kota Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Luas lahan sekolah rakyat nantinya 7 hektar. Wali Kota Maulana mengatakan Pemkot telah melakukan audiensi dan akan melakukan penandatanganan surat dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Legalitas dalam permohonan pembangunan sekolah rakyat sudah clear, kata Maulana. Dalam waktu dekat akan ada penandatanganan naskah pinjam pakai lahan antara kepala daerah. Sementara di Kabupaten Tebo, sekolah rakyat akan dibangun di kilometer 16, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Lokasi itu di tanah milik Pemkab, luasnya seluas 5 hektar. Bupati Tebo Agus Rubianto mengatakan usul sudah diajukan ke Kemensos dan sudah diverifikasi. Tinggal menunggu tahap keduanya untuk survei lapangan, ujarnya. Kita masuk ke tahap kedua, insya Allah segera survei lapangan, ujarnya. Sekolah rakyat adalah program pendidikan gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, terutama miskin ekstrim. Sekolah rakyat ini didirikan untuk warga yang kurang mampu dari segi ekonomi. Hadirnya SR ini bisa membantu anak-anak dapat terbantu. Di sekolah tersebut nantinya akan dibangun asrama laki-laki, asrama perempuan, semua biaya ditanggung Kementerian Sosial. Sekolah rakyat dimulai dari sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA, sederajat ditanggung oleh Kementerian Sosial. Begitu juga dengan biaya pembangunan sekolah, fasilitas, tenaga pengajar, semuanya ditanggung oleh Kementerian Sosial. Sumber berita Tribun News. Berita kedua. Komisi 3 DPRD Kabupaten Tebo bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Setiabudi dan Puskesmas Rimbu Bujang 2 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirata Agung, Kecamatan Rimbu Bujang. Kepala Puskesmas Rimbu Bujang 2, Dr. Sugiono, saat mendampingi Komisi 3 DPRD Kabupaten Tebo melihat instalasi pembuangan air limbah IPAL Puskesmas Rimbu Bujang 2. Rombongan Komisi 3 DPRD Kabupaten Tebo yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tebo Dimas Cahaya Kusuma dan anggotanya yakni Liga Marisa dan Efri Darti bersama
pertama kali melakukan sidak mendatangi Rumah Sakit Setiabudi sekitar pukul 10:44 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di sana, rombongan Komisi 3 DPRD Kabupaten Tebo disambut oleh manajemen Rumah Sakit Setiabudi. Setelah selesai sidak ke Rumah Sakit Setiabudi, rombongan Komisi 3 kemudian bergeser ke Puskesmas Ribujang 2 dan diterima oleh Kepala Puskesmas Ribujang 2, Dr. Sugiono. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tebo, Dimas Cahya Kusuma, usai sidak dua tempat pelayanan kesehatan di Kecamatan Ribujang ini, mengatakan bahwa saat Komisi 3 DPRD Kabupaten Tebo bersama Dinas LH sidak ke Rumah Sakit Setiabudi yang merupakan rumah sakit swasta ini, ada yang menjadi catatan, yaitu tentang instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Mengenai IPAL Rumah Sakit Setiabudi terkait operasionalnya dan mekanismenya itu ada beberapa catatan buat kami. Sedangkan mengenai IPAL Puskesmas Ribujang, menurut kami hasilnya sudah lengkap daripada dibanding Rumah Sakit Setiabudi. Hal ini menjadi catatan buat kami terkait permasalahan di Rumah Sakit Setiabudi ini yang akan dibenahi seperti apa, nanti kami akan berkoordinasi lagi dengan Dinas LH, ungkap Dimas. Sumber berita Tebo Online. Berita ketiga, setelah 3 hari dinyatakan hilang terseret ombak di kawasan Pantai Ujung Batu, Kelurahan Pasianan Tigo, remaja berusia 15 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jenazah korban bernama Ridho Ramadan ditemukan sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat di perairan sekitar Pulau Bunta oleh nelayan setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Julfiton, membenarkan penemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa setelah menerima informasi dari nelayan yang melihat sosok terapung, 2 unit perahu karet milik tim SAR gabungan beserta segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi jenazah korban dan berhasil dibawa ke daratan pukul 10:11 waktu Indonesia Barat. Kami menerima informasi dari nelayan pemilik bagan HNI sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Setelah kami pastikan keberadaannya, tim langsung bergerak cepat menjemput korban. Proses evakuasi berjalan lancar dan korban dibawa ke darat kondisi meninggal dunia, ujar Henry Zulfiton. Ridho Ramadan yang merupakan anak asuh di Pantai Asuhan Al Nurul Ain Wisma Indah 5 Tabing dilaporkan hilang pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia tengah mandi di laut bersama 3 temannya usai berolahraga di sekitaran pantai. Salah satu temannya, Ilham Sidik berumur 16 tahun, juga sempat terseret ombak namun berhasil diselamatkan. Menurut keterangan saksi, korban dan Ilham berenang di lokasi berbeda dari 2 temannya yang lain. Ombak yang datang tiba-tiba membuat keduanya terseret. Meski upaya penyelamatan dilakukan oleh rekan-rekan mereka, namun hanya Ilham yang berhasil ditarik ke daratan. Pencarian korban dilakukan sejak hari kejadian oleh tim reaksi cepat TRC BPBD Kota Padang bersama unsur SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, Damkar, PMI serta masyarakat sekitar. Penyisiran dilakukan menggunakan perahu karet dan dibantu oleh pemantauan dari udara. Selama 3 hari kami terus melakukan penyisiran baik di laut maupun sepanjang garis pantai. Dukungan dari berbagai unsur sangat membantu percepatan proses pencarian, tambah Henry. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi ditutup pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Diketahui orang tua korban berdomisili di Kanagerian Aik Dingin, Kabupaten Solo. Ayahnya, Chef Pudin, merupakan seorang petani, sedangkan ibunya, Jasmanizar, adalah ibu rumah tangga. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus anak-anak yang menjadi korban kecelakaan laut akibat kurangnya pengawasan dan kondisi alam yang tidak bersahabat. BPBD Kota Padang mengimbau masyarakat, khususnya pengelola pantai asuhan dan sekolah, agar lebih waspada ketika membawa anak-anak ke kawasan pantai.
Kami mengimbau agar kegiatan di sekitar laut selalu memperhatikan cuaca dan kondisi ombak. Anak-anak perlu diawasi ketat, terutama ketika beraktivitas di area yang rawan. Tutup Henry Julfiton, sumber berita top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.